Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas eh, mengenai tips pemilihan jenis pupuk NPK. Jadi kalau kita berbicara mengenai pupuk itu bisa berdasarkan apa saja. Salah satu pembedaan pupuk itu berdasarkan jenis kandungannya, jumlah kandungannya. Ya, kalau kandungannya cuma satu, itu disebut pupuk tunggal. Nah, karena cuma satu. Kemudian kalau kandungannya lebih dari satu, dua atau tiga atau lebih, itu disebut pupuk majemuk. Ya. Jadi salah satu pupuk majemuk yang terkenal adalah nama umumnya pupuk NPK karena kandungan utamanya adalah N nitrogen, P fosfor, dan K adalah kalium. Masing-masing itu mempunyai kelebihan, maksudnya yang tunggal juga punya kelebihan, yang majemuk juga punya kelebihan. Ya, jadi pada prinsipnya tanaman membutuhkan unsur hara itu baik makro maupun mikro itu harus sesuai dengan kebutuhannya dan harus seimbang. Ya. Oleh karena itu, untuk membuat jumlahnya yang sesuai dan seimbang ini tadi, kalau menyetelnya itu di pupuk tunggal, itu relatif lebih mudah. Tapi kan kadang di suatu tempat itu tidak ada jenis pupuk tunggal yang dimaksud. Nah, sehingga sulit. Nah, salah satu solusinya adalah dengan pupuk majemuk. Dengan pupuk majemuk yang lebih praktis karena sudah ada semua kira-kira unsur hara yang diperlukan. Tetapi masalahnya adalah pupuk majemuk ini ada banyak, Pak. Ya, jadi kandungan NPK-nya berbeda-beda. Nah, inilah yang mau kita bahas satu persatu tipsnya. Ya, jadi kandungannya itu bervariasi. Ada yang sama, ada yang tinggi nitrogennya, ada yang tinggi fosfornya, ada yang tinggi kaliumnya. Kegunaannya untuk apa sih? Nah, ini. Yang pertama kita bahas mengenai secara global, secara umum di dalam pupuk NPK itu adalah fungsi utamanya. Ya, fungsi utamanya. Jadi fungsi utamanya pupuk di NPK itu nanti pemilihnya apakah kita itu kegunaannya untuk pertumbuhan vegetatif atau generatif. Wah, gampangnya gitu dulu. Nah, baru nanti kita bahas komponennya itu NPK-nya berapa persen tadi, grade-nya itu tadi. Nah, jadi NPK ini prinsipnya tadi ya, vegetatif untuk pertumbuhan dan generatif untuk pembuahan. Pembungaan dan pembuahan. Nah, sekarang kita lihat fungsi masing-masing N, P, dan K. Ini yang unsur makro yang utama ya, yang pokok. Nitrogen. Nah, nitrogen itu fungsinya tadi untuk pembentukan protein, pembentukan hijau daun, klorofil. Oleh karena itu mudahnya kita tidak menghafalkan ya. Berarti kalau nitrogen N itu untuk daun gitu aja. Nah, ada pertanyaan Pak pupuk daun itu ya artinya ke arahnya nitrogen vegetatif. Nah, kemudian P fosfor. Nah, itu untuk apa? Mudahnya untuk akar dan tunas. Nah, karena akan membantu perkembangan perakaran. Nah, itu jadi butuhnya adalah fosfor P. Nah, kemudian kalau generatif pembuahan itu adalah kalium K. Nah, jadi fungsinya itu apa? Yaitu tadi pengangkutan hasil-hasil fotosintesis maupun itu tadi membantu proses pembungaan dan pembuahan. Jadi dilihat dari komposisinya itu bisa dilihat nanti, oh ini cenderung untuk vegetatif untuk pertumbuhan. Ini
generatif untuk pembuahan. Nah, itu garis besarnya. Dan nanti ada pupuk makro yang saya tulis di belakang saya ini yang bukan yang utama ya, ada CA, ada MG, ada S kayak gitu. Nah, sekarang kita menuju pada jenis-jenis pupuk NPK. Dan itu tips kegunaannya. Nah, saya tidak menyebut merek, tetapi kita menyebut komposisinya. Yang pertama, NPK yang komponennya sama, seimbang. Yaitu contohnya ya NPK 16, 16, 16, NPK 15, 15, 15, NPK 17, 17, 17, NPK 21, 21, 21. Ini kegunaannya yang paling umum, karena memang komponennya sama, sehingga bisa dipakai di semua fase tanaman sebenarnya. Tinggal kita adjust lagi dengan pupuk tunggal yang ada. Misalnya untuk pertumbuhan vegetatif ya tambah urea misalnya. Nah itu kegunaannya lebih umum. Tinggal kita berhitung ini di pertumbuhan vegetatif atau untuk kebutuhan kita di generatif atau pembuahan. Itu NPK yang pertama. Kemudian NPK yang rendah P-nya. Rendah ya. Contoh ini yang jenis yang kedua. 15, 9, 20 TE. Ada yang 13, 6, 27, 4. Nah, ada yang 15, 9, 20 MG plus S plus TE. Ada lagi yang 13, 8, 27 plus 4 misalnya. Jadi ini apa? Apanya rendah? P-nya. Nah, jadi ini digunakan untuk apa? Ya, jelas ini kalau kita ini nampak sekali bahwa kegunaannya untuk fase-fase yang generatif. Seperti contoh ya di kelapa sawit itu pas untuk yang sudah panen, sudah terus makanya ada hara yang terangkut panen gitu. Nah, itu ini untuk masa generatif dan ini sering ada yang mengatakan cocok untuk di musim kemarau. Untuk di musim kemarau. Itulah kegunaan. Kemudian NPK ada lagi loh, ini saya nggak menyebut merek. Jadi ada nomor 3 adalah yang apanya sama, N dan P-nya sama, kemudian tinggi di kaliumnya. Nah, tinggi di kaliumnya. Jadi ada yang 12, 11, 20. Ada yang 12, 12, 17, 2 MG-nya. Kemudian ada yang 20, 20, 25. Ada yang 12, 12, 17 plus TE. Nah, ini kegunaannya untuk apa? Ini untuk tanaman yang baru mulai memasuki masa generatif. Tapi belum generatif yang tua, yang pengisian yang apa tadi. Makanya masih cukup tinggi N dan P-nya. Nah, gitu ya. Ini untuk memulai masuk fase generatif. Berikutnya NPK yang rendah kaliumnya. Contohnya 15, 15, 6, 4. MG-nya 4 ya. Nah, ini kan untuk jelas dari sini kan jelas yang tinggi kan N dan P ini jelas untuk pupuk vegetatif yang di atas tadi vegetatif. Dan yang bisa digunakan yang kita mengandung yang kita panen mengandung rendemen. Nah, gitu ya. Berikutnya ini pupuk ini khusus kakao ini. 14, 12, 16, 4. Nah, jadi ini hampir seimbang semua ya, hampir ya. Nah, jadi ini untuk tadi yang mengandung rendemen tadi, jadi perubahan masih hampir sama ya.
fasenya itu dari memasuki fase generatif. Kemudian jenis berikutnya adalah tinggi nitrogennya tetapi sama untuk fosfornya dan kaliumnya. Ada yang pupuknya jenisnya 20, 10, 10. Wah, ini pupuk vegetatif. Berikutnya, ini yang lumayan agak penting juga ini. Pupuk yang rendah nitrogennya, tetapi tinggi P-nya dan tinggi kaliumnya. Ya, jadi ini jelas kesimpulan kita di atas gambarnya itu jelas. Karena kalau semakin ke kanan itu di sebelah sini ya, yang generatif itu untuk pupuk generatif. Nah, dan tentunya karena ini 925 cocok untuk yang diaplikasikan di musim penghujan. Wah, ini. Karena kan musim penghujan tidak memerlukan banyak nitrogen. Nah, itu kuncinya adalah. Kemudian berikutnya untuk pupuk NPK yang komposisinya 12, 20, 12. Ini tinggi fosfornya. 16, 20, 12. Nah, ini digunakan apa? Ini jelas untuk vegetatif ya 16, cukup banyak. P-nya banyak, P-nya tinggi. Jadi ini digunakan untuk yang masa vegetatif. Nah, untuk yang pupuk dasarnya adalah rendah pemberian fosfornya. Ini termasuk yang berikutnya, pupuk yang 21, 14, 7, 2. Kemudian 2 belerangnya, S-nya, dan TE lengkap. Ini untuk seperti tadi ya, pupuk yang dulu tidak menggunakan pupuk dasar fosfat. Nah, itu. Kemudian yang terakhir itu kan bervariasi tadi ya, NPK-nya itu kan banyak, dihafalkan juga mumet itu. NPK yang 28, 6, 13, 3 TE ataupun yang 36, 8. Ini untuk digunakan sebagai pupuk vegetatif jika pupuk dasarnya sudah dipakai menggunakan fosfat, P-nya sudah tinggi. Jadi diberikan yang tentunya fosfornya rendah. Jadi itu jenis-jenis tadi tidak usah bingung, makanya tinggal lihat komponen besarnya di mana. Ya. Apakah ke arah pertumbuhan vegetatif yang di atas itu hijau, atau yang kita memang sudah mengejar pembungaan atau pembuahan. Jadi kalau yang vegetatif itu intinya N-nya relatif tinggi, dan kalau generatif kaliumnya yang tinggi. Jadi itulah kira-kiranya tips pemilihan NPK yang ada secara garis besar maupun tadi yang lebih detail lagi untuk kegunaan berbagai macam tanaman yang ada. Jadi berbagai macam tanaman berbeda-beda. Demikian pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dalam pemilihan pupuk NPK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.